Kiai Idris Kamali merupakan satu dari sekian wali Allah yang memiliki keistimewaan di luar nalar dengan keramatnya. Salah satu keramat yang dimiliki Kiai Idris Kamali selalu ada duit di bawah kasur. Berapapun jumlahnya saat diminta orang yang membutuhkan selalu diberikan sang wali. Keramat Kiai Idris Kamali dan misteri duit di bawah kasurnya sang wali Allah ini dikasihkan Kiai Haji Muhammad Tolca Hasan, mantan Menteri Agama RI. Sudah bukan hal yang asing lagi, jika para wali Allah memiliki kelebihan atau disebut keramat dalam kehidupannya. Itu semua karena menjadi hamba yang taat dan sabar atas ketentuannya. Disebut keramat karena memang hal itu di luar nalar manusia pada umumnya. Mungkin sebagian orang menyebutnya dengan kata keistimewaan, kehebatan atau kesaktian. Kiai Idris Kamali contohnya, bahwa Kiai Idris memiliki keramat dari Allah yang sulit dipercaya tapi benar adanya. Kiai Idris dikenal karena memiliki budi pekerti yang baik. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Kiai Haji Kamali bin Kiai Abdul Jalil dengan Nyai Saudah, lahir di Makkah sekitar tahun 1887. Kiai Idris bisa dikatakan masih satu generasi dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. Ayahnya Kiai Kamali adalah putra Kiai Abdul Jalil Kedongdong Cirebon. Ayah Kiai Idris dikenal sebagai ulama falak dan qiraat asal Cirebon yang dulunya mengajar di Makkah, sedangkan kakeknya Kiai Abdul Jalil berasal dari Doro, Pekalongan dan mendirikan pondok pesantren di Kedondong, Cirebon. Sekitar tahun 1908, Kiai Kamali dan keluarganya pulang ke Cirebon. Kemudian di pesantren yang didirikan kakeknya, Kiai Idris digembleng ayahnya sendiri tanpa ada perlakuan khusus atau sama seperti santri lainnya. Setelah dirasa cukup, Kiai Idris muda dipesantrenkan lagi ke Pondok Pesantren Apik, Kaliwungu, Kendala. Pesantren Apik diasuh Kiai Haji Irfan Musa yang merupakan sahabat ayahnya saat berada di Makkah. Setelah beberapa tahun, sekitar tahun 1919, Kiai Idris ditunjuk untuk menjadi ketua pondok pertama. Alasan Kiai Irfan Musa menunjuk Kiai Idris menjadi ketua pondok, karena santrinya itu merupakan sosok yang alim dan berbudi pekerti baik. Selama 3 tahun kemudian, Kiai Idris meneruskan pendidikannya ke pesantren Tebu Ireng. Ia pun menjadi santri Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pengetahuannya tentang ilmu hadits diperdalam di sana. Kiai Idris mengetahui bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan ahli hadits, maka ia tidak melepaskan kesempatan berharga itu. Kiai Idris muda belajar dengan tekun. Sampai teman-temannya menyebut Kiai Idris muda adalah orang alim dan jenius. Kiai Idris terkenal tekun melakukan riyadah atau latihan spiritual tiap malam. Ia tidak meninggalkan puasa yang dilakukannya hampir setiap hari dan sudah hafal Al-Quran sejak usia 11 tahun. Kemudian Kiai Idris muda dipercaya sebagai asisten atau badal Kiai Haji Hashim Asy'ari yang membantu mengajar ngaji kitab di pesantrennya. Keimanan yang kuat serta amal yang saleh yang terus diamalkannya, membuat Kiai Idris diberikan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pesantren Tebu Ireng, Kiai Idris terpilih ke dalam kelas musyawarah. Sebuah kelas khusus yang santrinya dipilih Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tidak semua santri bisa masuk ke kelas ini, karena kelas ini hanya dihuni oleh 20 santri. Kelak di kemudian hari para santri kelas ini akan menjadi pendiri pesantren baru di berbagai kota. Sepeninggal Kiai Haji Hashim pada tahun 1947, Kiai Idris mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di pesantren Tebu Ireng. Kecerdasan dalam penguasaan ilmu agama membuat beliau menjadi ahli, terutama ilmu gramatika bahasa Arab. Kecerdasannya pasti membuat siapapun terpikat dan ingin menjadikannya menantu atau bagian dari keluarga. Lalu ia pun dinikahkan dengan putri Kiai Haji Hashim yaitu Az-Zahra. Tahun 1930, istri Kiai Idris meninggal dunia dan tidak menikah lagi sampai akhir hayatnya. Meskipun Kiai Idris memiliki paras yang rupawan dan tubuh atletis. Sepeninggal istrinya, Kiai Idris memilih tinggal di kamar sebelah masjid ukuran 4 x 5 meter.
Ia terus mengajarkan ilmunya. Kelas yang diasuh Kiai Idris adalah kelas santri pilihan. Di antara muridnya adalah Kiai Muhammad Tolcha Hasan yang kelak di kemudian hari menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Kiai Idris sangat tersohor sebagai orang yang lembut hatinya, memiliki welas asih yang tinggi dan suka menolong kepada siapapun yang menyambangi rumahnya, terutama orang yang membutuhkan duit. Diceritakan bahwa Kiai Idris selalu mengambil duit dari balik kasur. Ajaibnya menurut cerita yang beredar, Kiai Idris selalu mengeluarkan berapapun uang yang diminta. Maka tak heran jika banyak yang bertanya-tanya, apakah memang Kiai Idris tak pernah kekurangan duit? Suatu hari Kiai Idris meminta Tolcha Hasan membersihkan kamarnya. Lantaran didorong oleh rasa penasaran yang tinggi, Tolcha berusaha mencari tahu seberapa banyak duit yang disimpan Kiai Idris di balik kasurnya. Namun Tolcha kaget bukan kepalang. Karena di balik kasur Kiai Idris tidak ditemukan duit sepeser pun. Maka Tolcha pun menyimpulkan bahwa Kiai Idris memang tak pernah kekurangan duit. Demikianlah misteri duit Kiai Idris, yang selalu ada dari bawah kasur saat diminta orang yang membutuhkan. Tahun 1973, Kiai Idris meninggalkan Indonesia dan bermukim di Arab Saudi selama beberapa tahun. Ketika ditanya alasannya, beliau hanya menjawab untuk menuntut ilmu lagi. Selama bermukim di Mekah beliau sempat ke Mesir dan menyempatkan diri ziarah ke makam Imam Syafi'i di Kairo. Kiai Idris wafat di bulan Juli tahun 1984 pada usia lebih dari 90 tahun. Almarhum dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Kempek Cirebon. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Agar kami bisa terus berbagi video yang bermanfaat dan berfaedah.